Ada seorang pemuda yang sangat cerdas dan tampan mengenakan pakaian kulit hitam berdiri di atas pedang terbang. Dia tampak berbeda dari kultivator lain dari Sueyu, yang sangat menyegarkan. Mata murid perempuan tiba-tiba menyala dan dia berteriak, "Kakak magang senior sudah kembali." Adapun murid kedua, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, tapi itu digantikan oleh ekspresi bahagia dalam sekejap. Wang Lin dapat mengatakan dari ingatan kultivator formasi inti bahwa dia benar-benar menyukai murid tertua. Murid tertua ini memiliki hubungan darah dengan kultivator formasi inti. Murid tertua hanya bisa dianggap jenius. Butuh waktu 100 tahun baginya untuk mencapai puncak tahap pendirian yayasan dan hanya satu langkah lagi dari tahap pembentukan inti. Tetapi menurut ingatan kultivator pembentukan inti, alasan mengapa ia menyukai murid tertua ini adalah karena penampilan muridnya. Dia berencana untuk menikahkan murid tertua dengan murid perempuan dari kultivator formasi inti tahap akhir lainnya untuk membentuk aliansi. Setelah hanya melihat sekilas memori ini, Wang Lin tidak lagi memperhatikannya. Pedang itu mendekat dan tiba di depan menara es. Murid tertua berlutut di tanah dan berkata, dengan suara yang jelas, murid menyapa Tuan. Aku beruntung dan berhasil menemukan tempat persembunyian dari sisa-sisa aliansi 4 sekte itu. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi hati ini tiba-tiba berdetak kencang. Dia ingat melihat dalam memori kultivator inti formasi bahwa dia telah mengirim murid tertua keluar karena seorang manusia melaporkan bahwa mereka telah melihat seseorang yang tidak terlihat seperti berasal dari Sueyu. Jadi inti kultivator formasi mengirimkan murid tertua untuk memeriksa masalah ini. Hal seperti ini tidak biasa dalam beberapa tahun terakhir. Tidak peduli seberapa kuat para kultivator Forsake Alliance yang tersisa, setelah bertahun-tahun berada di bawah salju yang aneh ini, mereka semua sangat melemah. Meskipun demikian, Sueyu tidak bisa gegabah. Biasanya, ketika hal semacam ini terjadi, itu akan dilaporkan ke kuil ilahi es dan salju. Mereka kemudian akan mengirim seseorang untuk menghadapinya. Kuil sangat tertarik dengan hal ini. Jika laporan itu diberikan hari ini, mereka akan mengirim seseorang keluar besok. Wang Lin merenung sebentar, lalu dengan tenang berkata, "Pimpin jalan." Murid tertua terkejut. Ketika ini terjadi, tuannya biasanya tidak pernah berurusan dengannya secara pribadi. Namun, dia tahu untuk tidak bertanya, jadi dia hanya mengangguk dan memimpin jalan. Dua murid lainnya saling memandang dan mengikuti di belakang. Bagaimanapun, tuan mereka pergi secara pribadi. Jika mereka tidak pergi, maka mungkin ada masalah di masa depan. Jadi mereka memaksa diri untuk mengikuti Wang Lin. Mereka berempat membentuk sinar 4 titik cahaya dan terbang ke kejauhan. Setelah beberapa saat, murid tertua berhenti. Dia menunjuk ke gunung bersalju dan berkata, murid menggunakan patung es terbang dan secara pribadi melihat seseorang menghilang di sini. Aku percaya mereka memiliki tempat persembunyian di sini. Rasa ilahi Wang Lin menyapu darah itu. Meskipun ekspresinya tenang, matanya menjadi fokus. Kalian bertiga tunggu di sini. Setelah meninggalkan perintah itu, Wang Lin terbang ke depan. Rasa ilahinya menemukan bahwa di bawah ini gunung bersalju ada batasan, dan di dalamnya ada 2 jiwa. Salah satunya hanya pada tahap formasi inti, tetapi yang lain sangat aneh. Kadang-kadang itu adalah formasi inti, kadang-kadang itu adalah jiwa baru lahir, dan kadang-kadang itu bahkan jiwa formasi. Fenomena ini hanya memiliki satu penjelasan dan itu adalah jiwa Naschen orang ini dan kultivasi akan segera menyebar, artinya itu adalah sangat tidak stabil. Tubuh Wang Lin mendarat di atas gunung bersalju dan tenggelam ke gunung. Dia mendekati pembatasan. Dia segera tiba di pembatasan. Selama itu adalah batasan, dia tidak takut akan hal itu. Hanya perlu satu kali melihat untuk melihat melalui struktur pembatasan ini. Dia mengirim 2 cincin pembatasan. 2 pembatasan segera mulai melebur. Wang Lin melangkah melewati batasan dan masuk ke dalam. Begitu dia masuk, dia melihat pedang bergerak dan lebih dari 10 pedang Qi menyerang dia. Tatapan Wang Lin tenang. Tangan kanannya sepertinya menunjuk secara acak ke udara dan dia berbisik, "Hidup." Domain hidup dan mati tiba-tiba berkumpul di ujung jari Wang Lin. Titik lembut ini berisi jalan surga dan dipenuhi dengan misteri. Terkesiap datang dari pedang. Mereka kemudian mulai melingkari jari Wang Lin. Pedang itu memancarkan cahaya saat mereka mengalami perubahan. Sekarang energi spiritual yang mereka lepaskan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, perasaan ilahi sepenuhnya terhapus oleh kekuatan domain. Mata Wang Lin menyala saat ia menatap pemuda yang ketakutan yang terlalu takut untuk berbicara. Di belakang pemuda itu duduk seorang lelaki tua di atas tempat tidur es. Mata orang ini tertutup dan wajahnya berubah antara merah dan hijau. Setelah menjentikan jari Wang Lin, semua pedang tiba-tiba jatuh ke tanah dengan sebuah cincin. Pria muda itu kembali sadar. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia mengepalkan tangannya dan berteriak, "Kalian menghancurkan rumahku, dan sekarang kau mengejar kami di sini. Apakah kalian harus membunuh kita semua? Kamu akan membunuh kami hari ini, tapi suatu hari nanti akan ada seseorang yang akan menghancurkan Sueyu." Suara orang ini dipenuhi dengan kebencian yang sekarang terukir di tulang belulangnya. Setelah melihat pada pemuda itu, tatapan Wang Lin jatuh pada lelaki tua itu. Pria muda itu menghalangi pandangan Wang Lin.
Dia memperhatikan Wang Lin sebentar, lalu, setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba berlutut ke tanah. Dia menggigit bibir bawahnya dengan keras sampai berdarah dan berkata, dengan senyum pahit, "Tolong jangan bunuh tuanku, bunuh aku saja. Aku kepala sekte Junior Water Insect. Jika kamu menangkap aku dan membawa aku kembali, kamu pasti akan dihargai. Selama kamu membiarkan tuanku pergi, maka aku akan bersedia pergi bersamamu. Jika tidak, kamu hanya akan mendapatkan mayat aku." Meskipun mata Wang Lin tenang, hatinya sedikit tersentuh. Dia perlahan menatap pria muda itu dan kemudian pada pria tua itu. Lalu dia perlahan berkata, "Mengapa kamu ingin menukar hidupmu dengan tuanmu?" Pria muda itu terdiam lama sekali sebelum menjawab dengan senyum pahit. "Guru mungkin sudah lama pergi jika bukan karena aku menyeretnya ke bawah. Itu semua karena dia mencoba menyelamatkan aku. Huan Er, cepat bangun. Orang ini bukan seorang kultivar Sueyu." Pria tua di tempat tidur es perlahan membuka matanya. Pria muda itu terkejut, tapi matanya tiba-tiba menyala dan dia menjadi sangat bersemangat. Dia berlari ke sisi tuannya dan berkata, "Tuan, kamu sudah bangun?" Wang Lin menatap lelaki tua itu. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Junior menyapa senior sekte tinta air." Pria tua itu batuk beberapa kali ketika warna merah dan hijau di wajahnya menjadi lebih kuat. Dengan domain hidup dan mati Wang Lin, dia bisa dengan jelas melihat aura kematian yang berat di sekitar orang tua itu. Dia mendekati ajalnya. Pria tua itu mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Teman kecil, aku terlalu terluka untuk menyambutmu, jadi aku harap kau akan memaafkanku." "Untuk apa teman kecil datang ke sini?" Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Tempat persembunyian senior telah ditemukan oleh para kultivator Sueyu, jadi sebaiknya kamu pergi sekarang." Dengan itu, dia merenung sedikit lalu mengeluarkan sebotol pil. Dia mendorong botol ke tempat tidur. Cedera senior terlalu serius untuk disembuhkan dengan pil-pil ini, tetapi setidaknya bisa meringankan rasa sakit kehilangan kultivasi kamu. Ini harus memungkinkan senior untuk meninggalkan tempat ini. Dunia ini besar, jadi mungkin ada peluang lain untuk memulihkan kultivasi kamu. Pria tua itu tersenyum tipis. Dia bahkan tidak melihat pil itu dan berkata, "Teman kecil, aku tidak tahu kamu berasal dari sekte apa, tetapi jika aku ingin pergi, aku bisa pergi dulu. Bahkan sekarang aku bisa pergi, bahkan jika itu berarti mempercepat hilangnya kultivasi aku, tetapi apakah kamu tahu mengapa aku belum pergi?" Wang Lin merenung dan kemudian dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Ini rumah aku. Aku lahir di sini, dan ketika aku mati, itu akan ada di sini juga." Meskipun suara orang tua itu lembut, ada yang sulit untuk menggambarkan aura di dalamnya. Wang Lin memandang orang itu dan tidak lagi berbicara. Dia menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi. Rencana awalnya di sini bukan untuk membunuh tetapi untuk memberikan bantuan. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan lebih dari 30 tahun di Forsake Alliance dan secara pribadi melihat invasi para kultivator Sueyu. Meskipun di luar kekuatannya untuk mengubah apapun, dia masih akan membantu ketika dia bisa. Saat Wang Lin berbalik untuk pergi, pria tua itu melihat botol pil dan menghela nafas. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan kipas dengan hanya tersisa 2 bulu. "Teman kecil, aku menghadiahkan harta ini kepadamu untuk pil yang telah kau berikan padaku." Setelah Wang Lin menangkap kipas itu, ekspresinya berubah. Dia memiliki kesan mendalam tentang kipas ini. Itu digunakan oleh wanita itu ketika dia dikelilingi oleh formasi pembunuhan Forsake Alliance. Dia ingat bahwa setelah dia meninggal, kipas ini dibawa pergi oleh kultivator formasi jiwa tahap akhir. Dia berbalik dan dengan hati-hati menatap pria tua itu. Orang ini adalah salah satu dari pembentuk jiwa tahap akhir formasi yang berada dalam formasi pembunuhan. Semua kemuliaan masa lalu sekarang menjadi kenangan yang jauh. Wang Lin pergi dengan kondisi pikiran yang rumit. Ketiga murid semuanya tidak berani berbicara, mereka hanya diam-diam mengikutinya. Segera setelah Wang Lin pergi, keduanya keluar dari gunung bersalju dan melihat ke arah Wang Lin menghilang sebelum pergi. Di perbatasan, lelaki tua itu memukul formasi untuk menciptakan celah. Dia membagi setengah dari pil dengan pria muda itu. Dia kemudian menatap pria muda itu dengan penuh kasih dan berkata, "Pergilah. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri di masa depan karena Tuan tidak bisa melindungimu lagi." Mata pemuda itu dipenuhi dengan kesedihan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan mendorong pria muda itu lewat. Kemudian formasi perlindungan kembali normal. Pria muda itu menatap tuannya dari sisi lain. Matanya merah dan suaranya pecah ketika dia berteriak, "Tuan!" Orang tua itu tertawa dan menelan semua pil dalam botol. Energi spiritualnya dengan cepat naik kembali ke puncaknya, meskipun itu hanya sementara. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya bergerak. Targetnya adalah kuil ilahi salju dan es di pusat Sueyu. Bahkan jika dia mati, dia harus mati di negara asalnya. Bahkan jika dia mati, dia harus mati melindungi negaranya. Semua momen indah di masa lalu telah menjadi kenangan yang jauh. Yang jatuh dalam api pastilah Phoenix yang abadi. Bahkan jika itu harus membakar sayapnya, itu akan masih terbang di surga. Menutup satu pintu seperti mencintai dunia.
Kenangan masa lalu sekarang akan selamanya jauh. Pasir di angin tidak lagi memenuhi ruang mimpi. Rengekan seruling yang kuat sekarang hanya gema di tanah sunyi. Menutup satu pintu seperti memotong satu ruang dan waktu. Masa lalu yang gemilang hanya tersisa dalam lagu keturunan. Lagu kemarin tidak lagi beresonansi dengan cara yang sama. Keluhan yang berbisik tidak dapat menemukan musiknya yang cocok. Membuka jendela seperti memeluk sinar matahari. Mimpi hari ini menjadi harapan kekaisaran di masa depan. Bahkan kamu dan aku perlu memiliki tampilan yang menarik. Mengejar tanpa ragu untuk merasakan kekuatan dunia. Membuka jendela seperti menyambut gelombang angin musim semi. Semburan ketiadaan membangkitkan apa yang pernah hilang. Yang jatuh dalam api pasti Phoenix abadi. Bahkan jika itu harus bakar sayapnya itu masih akan terbang di surga. Pria muda itu melihat punggung tuannya saat dia pergi. Adegan masa lalu memasuki benaknya. Dia bersujud kepada tuannya sebelum mengepalkan tinjunya dan pergi. Aku, Chen Huan, bersumpah bahwa aku akan menghapus Sueyu. Wang Lin kembali ke menara es dengan kondisi pikiran yang rumit. Meskipun dia telah mendapatkan harta yang kuat, dia tidak merasa bahagia. Dia hanya merasakan rasa melankolis. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mendapatkan sedikit wawasan tentang domain hidup dan mati. Apa itu hidup? Apa itu mati? Pertanyaan ini bergema di benak Wang Lin. Penanam jiwa formasi tahap akhir dari Water Ink Sekte menggunakan sisa kultivasinya untuk terbang ke patung peri salju di kuil ilahi salju dan es. Seperti seekor ngengat yang terbang menuju api, ia meledak di atas patung, meninggalkan tanda merah yang tidak bisa mereka singkirkan. Bersamanya, beberapa kultivator formasi jiwa lainnya terbunuh dalam ledakan ini. Semua kemuliaan sekarang hilang bersama angin. Dalam kematiannya, dia mati di tempat yang tepat. Kematiannya membangunkan para kultivator aliansi 4 sekte yang tidak berani menunjukkan wajah mereka. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Sepanjang tahun ini, Wang Lin terus berpikir tentang wilayah hidup dan mati, dan dia secara bertahap mendapatkan wawasan lebih. Keberadaannya sendiri telah mengalami transformasi dalam setahun terakhir ini. Melihat gunung sebagai gunung, memandang sungai sebagai sungai. Namun, Wang Lin memperhatikan bahwa terkadang gunung bukanlah gunung dan sungai bukanlah sungai. Seolah-olah ada lapisan kabut lain yang menghalangi matanya. Dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa merasakannya. Ketika dia menjangkau, dia tidak bisa menyentuhnya. Hal seperti ini tidak akan hilang seiring waktu. Dia akan membutuhkan ledakan wawasan yang tiba-tiba untuk melewati kabut. Musim gugur berlalu dan musim semi tiba. 2 tahun lagi di dunia sedingin es ini berlalu. Wang Lin dapat membuat beberapa kemajuan terkait penciptaan boneka pahatan es. Boneka pahatan es ini mengandalkan urat darah salju untuk mempertahankan diri. Seorang boneka dengan 49 pembuluh darah salju dapat mencapai kekuatan kultivator formasi inti. Untuk menjadi sekuat kultivator Naschen Soul, seseorang akan membutuhkan 81 pembuluh darah salju, tetapi dengan patung es ini, semakin banyak vena yang boneka telah, semakin sulit untuk mengendalikan. Dan jika 2 vena bersentuhan, pahatan es itu akan meledak. Karena itu, kesulitannya meningkat secara eksponensial dengan setiap vena darah salju tambahan. Dengan demikian, orang dapat melihat betapa sulitnya menempatkan 81 pembuluh darah ke dalam pahatan es. Inilah sebabnya mengapa ada begitu sedikit patung es Naschen Soul yang diproduksi oleh Sueyu. Selain itu, urat darah salju berasal dari Ichi Snow Taktik. Wang Lin kagum dengan teknik ini. Taktik salju es ini menekankan pemurnian hati. Teknik ini menggunakan es sebagai tulang dan salju sebagai jantung untuk membentuk jiwa es dan salju untuk mencapai keadaan hati yang jernih. Ini dapat digambarkan sebagai sangat misterius dan tidak stabil. Semakin Wang Lin mempelajari teknik ini, semakin jelas ia menjadi tentang teror yang sebenarnya. Teknik ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai jalan lurus, itu jelas merupakan jalan samping. Wang Lin merasa bahwa teknik ini sangat mirip dengan metode kultivasi Six Desire Devil Lord. Wang Lin tidak mau berlatih teknik ini. Dia hanya menirunya dengan mengubah pembuluh darah salju menjadi pembuluh darah murni. Dia menggunakan darah untuk bekerja dengan domain hidup dan mati untuk mendapatkan kemampuan mengendalikan ukiran. Dalam sekejap mata, Wang Lin sudah tinggal di kota kecil ini selama 3 tahun. Menambahkan 1 tahun ia habiskan bepergian, 4 tahun telah berlalu. Hanya 1 tahun tersisa hingga 10 tahun berlalu. Dia bisa merasakan bahwa waktu baginya untuk mencapai tahap formasi jiwa akan datang. Dia tidak tahu apakah dia akan memicu pembalasan ilahi ketika dia mencapai tahap formasi jiwa. Namun, ketika dia semakin dekat dengan itu, dia menyadari bahwa ketika dia mencapai tahap formasi jiwa, itu akan menciptakan gangguan yang akan mengingatkan semua orang. Jadi pada hari ini, Wang Lin berjalan keluar dari menara es dan pergi. Sebelum dia pergi, Sueyu telah mengirim dekrit untuk semua formasi inti dan para petani di atas untuk berkumpul di kuil untuk menerima ceramah Dao. Alasannya adalah bahwa salah satu dari 13 kultivator yang pergi ke Suzuka telah kembali. Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil mencapai tahap transformasi jiwa.
Adapun apakah hanya satu dari 13 yang berhasil atau jika Suzuka telah melakukan sesuatu, itu bukan sesuatu yang orang asing tahu. Wang Lin diam-diam pergi tanpa ada yang tahu. Bahkan kultivator formasi inti yang ditangkap Wang Lin telah kehilangan ingatannya dan mendapatkan kembali posisi aslinya. Di perbatasan Sueyu, Wang Lin berbalik dan dengan hati-hati melihat ke tanah. Adegan beberapa dekade terakhir melewati pikirannya saat dia menghela nafas dan pergi. Tujuan Wang Lin adalah Shao. Dia memutuskan untuk mencapai tahap formasi jiwa di sana. Adapun mengapa Wang Lin pergi ke Shao untuk masuk ke tahap formasi jiwa, salah satu alasannya adalah bahwa itu adalah lokasi yang jauh. Alasan lainnya adalah karena dia merasakan kerinduan akan rumahnya setelah berbicara dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir dari aliansi 4 sekte. Setiap orang memiliki rumah. Apakah dia punya satu? Zhao dapat dianggap sebagai rumah dan ada seorang wanita menunggunya di sisi lain lautan setan. Tempat itu juga bisa dianggap rumah. Jadi dia memutuskan pada Shao untuk menyelesaikan siklus kelahiran di sana. Sebelum kembali ke rumah, dia pergi ke kota untuk memeriksa pada Daniu dan melihat bahwa Daniu telah membuka toko besi lainnya. Istrinya sudah tidak muda lagi, tapi dia jelas hamil lagi. Wang Lin tersenyum ketika dia melihat mereka. Kehidupan baru itu tumbuh dari hari ke hari. Ketika dia pergi, dia meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam istri Daniu. Sedikit energi spiritual itu bisa menjamin keselamatan ibu dan anak. Kehidupan baru adalah seorang gadis. Daniu masih tidak tahu bahwa Paman Wang yang selalu ingin dilihatnya lagi telah datang menemuinya. Satu-satunya penyesalan Daniu saat kematian adalah bukan karena Xiao Niu tidak di sini untuk mengantarnya, tetapi bahwa dia tidak pernah melihat Paman Wang yang telah mengawasinya tumbuh dewasa. Orang misterius yang membuka toko, yang selalu menarik pelanggan, dan yang berhasil menjual ukiran untuk 10 keping emas. Dia memberikan 2 ukiran kayu itu kepada putrinya dan mereka menjadi pusaka keluarga. Wang Lin terbang menuju Shao. 40 tahun yang lalu, dia berjalan di jalan yang sama ketika dia baru saja mencapai tahap Naschen Soul. Hari ini dia akan kembali melalui jalan yang sama, tetapi kali ini dia akan mencapai tahap formasi jiwa dan memilih lokasi untuk melakukannya. Wang Lin sekarang dan Wang Lin kemudian sama berbeda sebagai surga dan bumi. Dia melewati satu array transfer kuno satu demi satu. Pada hari ini, ia berada di tanah aneh tempat awan memenuhi langit dan hujan mulai turun. Hujan mulai turun semakin deras hingga air seolah-olah dicurahkan. Wang Lin menatap langit. Sudah lama sejak dia melihat hujan setinggi ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ketika dia berada di kamar yang sama dengan Sang Hu kembali di Hangyu Sekte. Hujan mengguyur ketika kilat dan guntur jatuh dari langit. Pada saat ini, kilat menyambar langit seperti ular perak. Mereka tampak sangat cantik. Tubuh Wang Lin perlahan mendarat di tanah. Dia bahkan tidak menggunakan teknik untuk memblokir hujan. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya ke pohon terdekat dan daun-daun di pohon itu berkumpul untuk membentuk payung daun. Wang Lin berjalan di negeri asing ini dengan payungnya. Dia hanya 2 array transfer kuno dari mencapai Shao. Di daerah 40.000 km di timur adalah tempat jajaran transfer kuno berada. Suara hujan deras memenuhi hutan dan memberi seluruh wilayah pesona tertentu, terutama kuil tua di kejauhan. Kuil ini jelas sepi. Cat merah aslinya sekarang redup dan beberapa bagian bahkan rusak. Bahkan cincin kuningan di pintu berkarat. Ada bercak-bercak hijau di sisi kuil. Wang Lin tidak melihat banyak kuil dalam hidupnya. Melihat kuil, Wang Lin berjalan masuk. Ini adalah kuil kuno. Tidak ada patung dewa di dalamnya, hanya bantalan doa setengah kelopak. Saat dia melihat ke kuil, dia melihat ke arah pintu dan kemudian dia kembali untuk melihat ke kuil. Setelah selesai melihat, dia berdiri di pintu dan menikmati pemandangan hujan. Setelah lama, teriakan datang dari kejauhan. Beberapa pria besar mengenakan jubah hujan datang sambil berteriak. Cuaca sial ini. Begitu hujan mulai turun, ia tidak pernah berhenti. Ada kuil di depan, mari kita bersembunyi di sana sebentar. Kita bisa melanjutkan perjalanan setelah hujan turun. Saat mereka berbicara, mereka melihat Wang Lin di dalam kuil. Mereka semua berhenti dan saling memandang sebelum diam-diam berjalan menuju kuil. Ketika mereka berjalan melewati Wang Lin, salah satu dari mereka mengambil langkah ke arah Wang Lin dan tampaknya telah mencoba menggapainya dengan tangan kanannya. Untuk tepukan lembut. Namun, orang lain dari grup mengeluarkan gerutuan dan mendorong orang itu untuk menghentikannya. Orang itu menoleh dan mendengus sebelum diam-diam memasuki kuil. Kelima dari mereka melepas jubah hujan mereka, menyalakan api, mengambil beberapa makanan, dan mulai mengobrol dengan keras satu sama lain. Namun, sesekali, tatapan mereka akan beralih ke Wang Lin. Wang Lin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kelima manusia ini telah merusak suasana khusus malam ini dan menyia-nyiakan suasana. Dia menghela nafas. Tepat ketika dia mengangkat kakinya untuk pergi, tatapannya tiba-tiba mengunci ke hutan di kejauhan. Dia melihat seorang pria dengan rambut panjang mengenakan jubah tipis mengambil langkah besar menuju kuil. Meskipun pria itu terlihat sangat lambat, setelah mengambil satu langkah, dia tiba-tiba di sebelah Wang Lin, berjalan ke kuil.
Ketika dia melewati Wang Lin, pria itu tersentak dan tiba-tiba berhenti. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin, memperlihatkan gigi putihnya dengan senyum lembut, dan berkata, "Aku tidak berharap bertemu dengan seorang kultivator di kuil sekecil itu. Nama aku Mozi. Kamu adalah?" Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dia sangat waspada. Orang ini sangat aneh. Tidak ada sepotong energi spiritual dalam dirinya dan dia tampak seperti makhluk fana pada pandangan pertama, tetapi bagaimana mungkin manusia melihat melalui kultivasinya? Wang Lin dengan tenang menggenggam tangannya dan menjawab, "Aku hanya seseorang dari gunung. Tidak perlu nama, panggil saja aku Danio." Pria besar itu memandang Wang Lin dengan tatapan ingin tahu dan tertawa. "Brother Danio, mengapa kita tidak duduk dan berbicara di malam hujan ini?" Wang Lin samar-samar tersenyum dan mengangguk sebelum duduk bersila di atas tanah. Dia melambaikan tangan kanannya dan labu anggur muncul. Dia minum. Setelah aliansi 4 sekte dihancurkan, persediaan anggur buah Wang Lin berkurang, jadi dia lebih jarang meminumnya sekarang. Pria besar itu membiarkan sambil tertawa, duduk, dan berkata, "Kultivasi Brother Danio benar-benar mengejutkan. Jika aku tidak melihat ini salah, kamu hampir mendapatkan domain kamu." Hati Wang Lin sedikit melempati. Dia menjadi lebih berhati-hati terhadap orang ini, tetapi di luar, dia hanya diam-diam terkekeh dan menghindari pertanyaan itu. Pada saat ini, salah satu pria di sebelah api itu tertawa keras. "Apa yang kalian bicarakan? Kami tidak dapat memahami sepatah kata pun dari apa yang kamu bicarakan. Memperoleh domain kamu? Apakah kalian berdua gila?" Mozi samar-samar tersenyum dan berkata, "Pak, penggunaan kata gila kamu sangat bagus. Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba memahami sesuatu seperti hukum langit? Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba menjadi abadi? Seseorang harus menginginkan sesuatu untuk mendapatkannya. Itulah kebenarannya." Pria di sebelah api itu mengerutkan kening dan memarahi, "Dia benar-benar gila. Aku tidak mengerti sepatah kata pun." Mozi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, "Apakah saudara Danio mengerti?" Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Kata-katamu terlalu misterius. Aku tidak mengerti, tapi aku pikir kata gila tidak baik. Alih-alih kata makan lebih baik." Mata Mozi menyala dan dia tertawa. "Baik. Makan adalah kata yang sangat bagus. Jika kita para kultivator kehilangan keinginan untuk makan, maka bagaimana kita bisa pergi ke jalan yang benar dan menyelesaikan dao dari surga?" Wang Lin minum dan diam-diam tersenyum. Mozi menatap Wang Lin, lalu matanya tiba-tiba menunjukkan kebingungan dan kemudian diisi dengan kekosongan. Mata Wang Lin bertemu dan jantungnya berdetak kencang. Dia kemudian dengan diam-diam menggerakkan tangannya ke tas yang dipegangnya. Setelah waktu yang lama, kebingungan di mata Mozi perlahan menghilang. "Baru saja, di mana? Kita di mana?" Alis Wang Lin berkerut saat dia menatap Mozi. Pada saat ini, salah satu pria di sebelah api, orang yang mendengarkan mereka, tertawa. "Dia benar-benar gila," kata pria itu. Mozi menghela nafas dan tersenyum pada Wang Lin. "Lupakan. Karena aku lupa, aku lupa. Nama aku Mozi." "Siapa namamu?" Alis Wang Lin berkerut lebih keras. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis ketika berkata, "Danio." Mozi mengangguk. Dia memandang hujan di luar dan berkata, malam hujan itu indah dalam suasana hati dan tanpa akhir. Tumbuhan diam-diam menyerap air dan aroma kematian pada mereka diam-diam menghilang. Inilah keindahan hujan dan rasanya hidup. Wang Lin menoleh untuk melihat keluar kuil. Suara hujan yang turun pelan-pelan masuk ke dalam dan suara guntur sesekali akan menyinari luar untuk sesaat. Api di dalam kuil berkedip di malam hari, menyebabkan bayangan di kuil berkedip-kedip saat baik. Seolah-olah ini adalah batas hidup dan mati. Kedipan cahaya tampaknya juga mengandung beberapa petunjuk tentang domain hidup dan mati. Cahaya adalah kematian, kegelapan adalah kematian, cahaya yang berkelap-kelip mewakili pertukaran antara hidup dan mati. Wang Lin berbisik, "Apa itu kehidupan?" Pertanyaan ini telah membuatnya bingung sejak lama. Mozi menarik pandangannya. Dia menunjuk ke api unggun dan tersenyum tipis. Api ini adalah kehidupan. Wang Lin merenungkan saat dia melihat cahaya yang berkedip-kedip dan bertanya, "Mengapa?" Mozi tersenyum tipis ketika dia melihat api dan berkata, "Aku tidak tahu mengapa itu hidup, tetapi aku terus-menerus mendengar manusia berkata, api hidup, jadi aku pikir api pasti hidup." Gila. Kali ini, semua pria di sebelah api memandangi keduanya seolah-olah mereka adalah beberapa makhluk aneh. Api ini adalah kehidupan. Wang Lin merasa seperti dia telah mendapatkan kejelasan, tetapi dia masih belum sepenuhnya mengerti itu. Dia tetap diam sejenak dan kemudian bertanya, "Apa itu kematian?" Saat Mozi hendak berbicara, matanya dipenuhi dengan kebingungan dan batal lagi. Setelah waktu yang lama, dia kembali sadar dan melihat sekeliling dengan linglung. "Apa yang kita bicarakan sebelumnya?" Tanpa menunggu Wang Lin berbicara, satu dari orang-orang di sekitar api berkata, "Dia baru saja bertanya kepadamu apa itu kematian." Mozi menatap Wang Lin dengan meminta maaf.
Dia ragu-ragu sebentar dan berkata, aku percaya saudara juga tahu siapa nama aku. Bolehkah aku meminta nama kamu? Sama seperti sebelumnya, sebelum Wang Lin bisa menjawab, pria lain di sebelah api itu menjawab, namanya Danio. Mo Cs mata menjadi lebih menyesal ketika dia berkata, sejak aku mendapatkan domain aku, ingatan aku menjadi berantakan. Aku harap saudara Danio dapat memaafkan aku. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya terkejut. Dia ragu-ragu sebentar sebelum bertanya, domain apa yang dipahami saudaramu? Langsung bertanya kepada seseorang bahwa domain mereka agak tabu, tapi Mo Si sepertinya tidak keberatan. Kebingungan di matanya menjadi lebih kuat dan dia berkata, lupakan domain. Hei, kamu belum mengatakan apa yang belum mati. Lanjutkan apa yang kamu katakan, itu semakin menarik, salah satu dari orang-orang di sebelah api bergegas Mo Si. Kebingungan di mata Mo Si menjadi lebih kuat ketika dia berkata, apa itu kematian? Kematian adalah untuk mati. Jika seseorang mati, maka itu adalah kematian, dan jika jantung mati, maka ia lupa, itu adalah kematian. Hati Wang Lin bergetar. Kalimat itu seperti embusan angin yang meniup banyak kabut yang membuatnya bingung. Kematian akan mati. Jika seseorang mati, itu adalah kematian. Jika jantungnya mati, maka ia lupa. Mata Mo Si yang bingung dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia melihat sekeliling sebelum menunjuk genangan air di luar dengan tangan kanan ini. Dia bergumam, air yang jatuh di genangan air hari ini adalah kehidupan. Besok, ketika tidak ada air yang jatuh, maka genangan ini adalah kematian. Air mati adalah air tanpa kehidupan dan aliran. Lalu tangan kanannya dengan santai menunjuk lagi dan kali ini berada pada orang-orang di sebelah api. Kekosongan di matanya menjadi lebih kuat dan dia berkata, hari ini mereka bisa menikmati, marah, sedih, atau bahagia. Itulah hidup. Di masa depan, mereka tidak akan bisa menikmati, marah menjadi sedih, atau bahagia, dan itu adalah kematian. Tangannya tiba-tiba bergerak dan menunjuk ke sebuah sajadah. Dia berkata, kuil ini hidup ketika patung dewa ada di sini. Sekarang tanpa itu, ia sudah mati. Berbicara tentang ini, ia berdiri, menunjuk ke langit, dan berkata, air hujan ini lahir di langit dan mati di bumi. Apa yang ada di tengah adalah kehidupan mereka. Aku melihat hujan ini bukan untuk langit, bumi, atau hujan itu sendiri, tetapi seluruh kehidupan tetesan hujan, siklus hidup dan mati ini. Wang Lin tersentuh. Dia berdiri dan dengan hormat membungkuk ke arah Mo Si. Mo Si tersenyum samar. Dia kemudian mengambil satu langkah dan meninggalkan kuil seperti meteor. Suaranya yang samar terdengar dari kejauhan dan berkata, Brother Danio, kau juga mengerti atau tidak, tahu batasmu. Wang Lin menatap hujan. Setelah sekian lama, dia tersenyum. Pada saat ini, orang-orang di sekitar api semua bingung. Mereka merasa sedikit mengerti, tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya ada lapisan kabut yang menghalangi mata mereka. Saudara sekalian, apa maksud orang itu? Salah satu dari mereka tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tatapan semua orang berbalik ke arah Wang Lin. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak akan mengerti. Dengan itu, dia mengambil langkah dan meninggalkan kuil. Dia berjalan di tengah hujan dan melihat ke atas. Tetesan hujan ini lahir di langit. Lalu dia melihat ke tanah. Rintik hujan ini mati di bumi. Yang ada di antaranya adalah seluruh hidup rintik hujan. Ini adalah hidup dan mati. Api adalah kehidupan karena ia memiliki kehidupan, inilah yang mereka maksud dengan tembakan langsung. Kematian adalah untuk mati. Jika seseorang mati, itu adalah kematian. Jika jantungnya mati, maka ia lupa. Wang Lin sedang berjalan di antara langit dan bumi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya. Dia berhasil menangkap sedikit kebenaran di balik kehidupan dan kematian. Dia awalnya membutuhkan 1 tahun lagi mengolah domainnya untuk mencapai tahap formasi jiwa. Namun, pemahamannya tiba-tiba tumbuh, dan setelah beberapa saat, dia sudah berada di negara bagian untuk mencapai tahap formasi jiwa. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, jika Wang Lin ingin, dia bisa segera mencapai tahap formasi jiwa. Tapi ini jelas bukan tempat untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin menekan keinginan untuk menerobos dan terbang lebih cepat. Aku percaya domain saudaramu adalah kematian jantung, dan ini mengakibatkan hilangnya ingatannya. Untuk melupakan semuanya, hanya menyisakan Dao. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Mo Si ini adalah seorang jenius. Wawasan yang diperolehnya di kuil pada malam hujan itu memungkinkan mentalitas Wang Lin akhirnya mencapai tingkat formasi jiwa. Pada saat ini, dia layak mencapai tahap formasi jiwa dan memiliki domain kultivator formasi jiwa. Tahap formasi jiwa adalah di mana kekuatan kultivator mulai sangat bervariasi. Domain adalah wawasan paling penting bagi para kultivator di atas tahap formasi jiwa. Menurut perbedaan pemahaman tentang surga, domain yang diperoleh juga berbeda. Dengan kata lain, ada banyak sekali domain di luar sana, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan kekuatan di antara domain-domain tersebut.
Meskipun domain tersebut memiliki kekuatan yang sangat dekat ketika mereka mencapai titik ekstrimnya, titik awalnya sangat berbeda dan pasti dapat mempengaruhi kultivasi di masa depan. Oleh karena itu, pada tahap formasi jiwa, kekuatan para kultivator sangat bervariasi. Jika seseorang hanya mendapatkan domain biasa, meskipun mereka adalah dewa dibandingkan dengan kultivator Naschen Soul, mereka akan tertinggal di antara sesama kultivator formasi jiwa. Jika Wang Lin benar-benar ingin mencapai tahap formasi jiwa dengan cepat, dia bisa melakukannya ketika dia bisa mengukir patung pertama dari kultivator formasi jiwa Sekte Awan Putih. Namun, domain itu bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Itu sama dengan mengikuti jejak orang lain. Bahkan jika dia telah mencapai tahap formasi jiwa, dia akan merasa sangat sulit untuk menerobos di masa depan, menghasilkan peluang yang sangat rendah untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Karena itu bukan domain yang telah dia bentuk sendiri, itu akan menjadi sangat sulit untuk bahkan sepenuhnya memahaminya, belum lagi melampaui itu. Sebenarnya, ada dua cara untuk mencapai tahap formasi jiwa. Metode pertama adalah mengikuti jejak orang lain dan menyalin domain mereka. Metode ini jauh lebih mudah daripada yang kedua, tetapi bagian yang sulit adalah bahwa tidak banyak kultivator formasi jiwa bersedia menampilkan domain mereka. Hanya kultivator Naschen Soul puncak di sekte besar yang diberi hak istimewa untuk melihatnya. Metode kedua adalah sepenuhnya mengandalkan diri sendiri untuk mencoba memahami surga untuk menemukan domain kamu sendiri. Metode ini sangat sulit. Dibutuhkan banyak ketekunan dan keberuntungan untuk berhasil, tetapi begitu kamu telah menemukan domain kamu sendiri, kamu akan jauh lebih kuat daripada yang menggunakan metode pertama. Secara umum, hanya mereka yang tidak bisa dapatkan domain sendiri setelah mencoba untuk waktu yang lama pilih metode pertama. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua metode. Kesenjangan ini adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk ditutup, apakah itu pada awal, atau jauh di masa depan. Namun, tidak banyak orang yang bisa memahami domain mereka sendiri, jadi mayoritas kultivator memilih metode pertama. Inilah sebabnya mengapa beberapa kultivator formasi jiwa terbunuh dan yang lain dapat hidup dengan damai. Utusan yang kembali ke Zhao memilih metode pertama, itulah sebabnya ia memutuskan untuk berlari setelah melihat harta sihir Wang Lin. Namun, tidak ada yang mutlak karena ada kultivator yang memilih metode pertama yang berhasil menerobos ke tahap transformasi jiwa, tetapi ada terlalu sedikit dari orang-orang ini, dan mereka sangat lemah di antara para kultivator transformasi jiwa. Jadi, orang-orang yang memilih metode pertama fokus pada mendapatkan pil untuk meningkatkan kultivasi mereka tingkat, tapi bagaimana mungkin pil yang mengandung energi spiritual surgawi begitu mudah diperoleh? Wang Lin terbang dalam hujan sampai dia tiba di barisan transfer kuno. Array transfer menyala dan tubuhnya menghilang. Kali ini, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan menggunakan kecepatan penuhnya untuk pindah ke array transfer berikutnya. 1 bulan kemudian, gelombang energi spiritual melonjak di lembah di tepi Zhao. Saat energi spiritual menghilang, seorang pria muda berjalan keluar. Itu Wang Lin. Melihat tanah di depannya, Wang Lin merasakan semburan melankolis. Zhao tidak terlalu besar. Dengan hanya perasaan ilahi, ia dengan mudah dapat melihat segala sesuatu yang terjadi. Setelah pembunuhan Wang Lin, para kultivator Zhao telah sangat melemah, terutama dengan kematian beberapa kultivator baru lahir Naschen Soul tahap akhir. Ini merupakan pukulan besar bagi Zhao. Dalam beberapa dekade terakhir ini, semua pintu sekte ditutup. Di antara para kultivator Zhao, rumor Wang Lin masih menyebar bahkan sampai sekarang. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya masih takut dengan cerita, dan orang-orang yang melihat Wang Lin masih akan terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Adapun menara surga di tengah Zhao, itu adalah masih kosong. Setelah merenung sebentar, Wang Lin terbang menuju tempat bekas Heng Yu Sekte, yang sekarang menjadi rumah Sekte Xuandao. Dia memasuki dunia kultivasi di sini, jadi dia akan mencapai tahap formasi jiwa di sini juga. Ketika sosoknya muncul di luar Sekte Xuandao, dia melihat kabut putih menutupi seluruh sekte. Bahkan jalan kecil di atas gunung diblokir. Sekte Xuandao sudah lama menutup pintunya dan tidak lagi berkomunikasi dengan luar. Wang Lin menghela nafas. Alih-alih membuat keributan untuk memaksa orang keluar, ia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gunung belakang Sekte Xuandao. Gunung belakang tempat dia melewati 4 tahun penanaman pintu tertutup masih ada di sana. Ada beberapa kultivator di sekitar, tetapi ekspresi mereka sangat lesu dan tertekan. Bagaimana mereka bisa melihat kehadiran Wang Lin? Wang Lin menemukan gua yang telah dibudidayakannya saat itu dan berjalan ke sana. Tidak ada seorang pun di dalam gua. Begitu Wang Lin masuk ke dalam, batu di pintu masuk perlahan-lahan jatuh. Wang Lin duduk bersila di dalam gua dan memeriksa bagian dalamnya. Kenangan akrab masuk ke benaknya. Dia menghela nafas dan mulai berkultivasi. 10 hari kemudian, Wang Lin selesai mengatur tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan dia menekannya di perutnya. Warna wajahnya berubah antara merah dan hijau dan tubuhnya segera terbelah menjadi 2. Tubuh aslinya keluar dari avatarnya dengan kepala rambut putih di pundaknya, senyum, dan bintang ungu yang melepaskan cahaya jahat. Level kultivasi tubuh asli ini masih pada tahap akhir formasi inti.
Ji realmnya belum berevolusi, jadi level kultivasi tubuh aslinya masih tidak bisa meningkatkan. Meskipun dia bisa meningkatkan Ji realmnya ke level Naschen Soul ketika dia menyatu bersama dengan avatarnya, masih ada keterbatasan dan kekurangan, jadi itu bukan solusi jangka panjang. Adapun avatarnya, itu akan mencapai tahap formasi jiwa. Setelah melebur dengan tubuh aslinya, salah satu kelemahan avatar ini hanya memiliki 30 tahun untuk hidup menghilang, jadi sekarang tidak ada bedanya dengan tubuh aslinya. Pada saat ini, ia akan mencapai formasi jiwa panggung, dan jika dia masih menyatu dengan tubuh aslinya, itu akan mengganggu proses menerobos. Wang Lin mulai merenung. Jika kultivasi tubuh aslinya tetap sama, maka akan ada banyak kekurangan. Dia sudah mulai mempertimbangkan masalah ini beberapa tahun yang lalu tetapi tidak bisa membuat keputusan. Namun, pemahamannya tentang domain hidup dan mati telah meningkat pesat, terutama setelah acara di kuil. Hati ragu-ragu akhirnya membuat keputusan. Tubuh aslinya tidak bisa berjalan di jalur yang sama dengan avatarnya, jadi Ji Realm harus dipisahkan darinya. Jalan Dewa Kuno adalah jalan yang seharusnya dilalui oleh tubuh aslinya. Wang Lin merenung sebentar sebelum kedua tubuhnya duduk. Kedua tubuh membentuk segel dengan tangan mereka, menyebabkan asap hijau mengelilingi mereka perlahan-lahan. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menghancurkan kultivasi tubuh aslinya. Sepotong energi spiritual menyebar dari tubuh aslinya. Ada bekas rasa sakit di wajah tubuh asli, tetapi dia bertekad untuk melanjutkan. Akhirnya, tetesan darah keluar dari pori-pori tubuh asli. Cairan merah ini tidak menempel di tubuh. Itu membentuk butiran darah di sekitarnya. Secara bertahap, jumlah manik-manik darah ini meningkat. Wajah tubuh asli menjadi lebih pucat dan tingkat kultivasinya mulai turun dari tahap akhir formasi inti. 10 hari kemudian, tubuh aslinya terlihat lebih tua dan tingkat kultivasinya telah turun ke tahap awal formasi inti. Butir-butir darah sudah membentuk cincin merah di sekitar tubuh asli. Kemudian, dengan suara berderak yang renyah, inti tubuh asli hancur dan berubah menjadi energi spiritual yang bahkan lebih kuat yang mengamuk di tubuhnya seperti sekelompok kuda pelarian. Tepat pada saat ini, mata avatar menyala dan menunjuk jari ke alis tubuh asli. Energi spiritual di dalam tubuh asli tampaknya telah menemukan titik pelepasan dan mengalir keluar dari alis. Kekuatan spiritual ini berkumpul di jari avatar. Segera, semua energi spiritual terkondensasi menjadi cairan perak. Tubuh aslinya tiba-tiba tumbuh jauh lebih lemah, tetapi matanya masih tenang. Kemudian, sepotong energi spiritual datang dari daging dan tulang tubuh asli. Energi spiritual ini pindah ke dantain tubuh asli dan perlahan membentuk sebuah cincin. Ini adalah dasar dari seorang kultivator, yang juga merupakan simbol dari kultivator pendirian yayasan. Cincin ini perlahan menjadi lebih solid dan menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Kali ini, avatar menunjuk ke arah tubuh asli. Tubuh asli bergetar ketika cincin itu hancur menjadi energi spiritual dan berkumpul di ujung jari avatar. Kemudian tingkat kultivasi tubuh asli turun dengan cepat. Lapisan ke-14 dari kondensasi Qi, lapisan ke-13, lapisan ke-12, lapisan ke-8, lapisan ke-6, sampai ke lapisan pertama. Pada saat ini, semua energi spiritual dalam tubuh asli menghilang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh, bersandar ke dinding, dan mulai bernapas dengan cepat. Namun, sepanjang waktu ini, matanya masih tenang. Di mata itu, sambaran kilat merah melintas. Avatar itu menarik napas dalam-dalam. Kali ini, jarinya menunjuk ke titik di antara mata tubuh asli. Tiba-tiba, sinar petir merah itu terbang keluar. Baru saja akan pergi melalui salah satu dinding, avatar mengeluarkan raungan. Tangannya bergerak dan cincin cahaya menjerat petir merah. Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Petir merah berjuang sedikit sebelum akhirnya menyerah dan berhenti bergerak. Avatar mengambil petir merah dan mengubahnya menjadi setetes darah sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Tetesan darah ini adalah alam Ji. Tubuh aslinya melepaskan kultivasinya untuk memaksa Ji Realm keluar, benar-benar mengubahnya menjadi keberadaan seperti harta karun ajaib. Singkatnya, tubuh asli nyaris tidak berhasil duduk tegak dan menutup matanya. Pada saat ini, avatar menjentikan energi spiritual dari cincin fondasi ke tubuh asli. Kemudian cairan yang dibentuk oleh inti juga dikirim ke tubuh asli. Energi spiritual yang tak terbatas melonjak melalui tubuh asli, tetapi tubuh itu tidak memiliki niat untuk berkultivasi lagi. Sebagai gantinya, tubuh asli mulai menggunakan taktik Dewa Kuno. Di bawah kekuatannya, semua energi spiritual diserap oleh daging dan tulang tubuh. Selama proses menyerap energi spiritual, serpihan zat merah memasuki tubuh asli dari cincin merah. Proses ini berlangsung lama. Pada saat ini, tubuh asli dan avatar Wang Lin berjalan di dua jalur yang sangat berbeda. Tubuh aslinya difokuskan pada penyempurnaan tubuh, berjalan di jalan setapak Dewa Kuno. Avatar tersebut berfokus pada bagian dalam, berjalan menyusuri jalan setapak surga. Keduanya adalah tubuh Wang Lin, tanpa perbedaan apapun, tetapi sebelum ia mencapai suatu titik, dua tubuhnya tidak dapat menyatu bersama untuk jangka waktu yang lama. Tapi begitu dia menyatu, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Serangkaian perubahan terjadi di dalam tubuh asli.
Sebenarnya, tubuh asli sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi dewa kuno bintang 1. Akibatnya, itu sudah berjalan di jalan para dewa kuno, tetapi karena keraguan Wang Lin sebelumnya, itu menyebabkan jalan itu menjadi sangat sulit. Tapi setelah pencerahan di kuil tua, dia mampu memahami misteri kehidupan dan kematiannya. Akibatnya, Wang Lin memutuskan untuk memiliki tubuh aslinya berjalan di jalur para dewa kuno. Wang Lin melihat tubuh aslinya, yang saat ini sedang berkultivasi. Dia membuka tasnya untuk memegang dan mengeluarkan beberapa tetes darah yang diisi dengan niat membunuh dan kemudian menunjuk ke alis tubuh aslinya. Tetesan darah terbang ke tubuh asli satu persatu. Rambut putih tubuh asli segera berubah merah dan niat membunuh mencapai puncaknya. Pada saat ini, tubuh asli tampak agak mirip dengan Tesen dari negeri dewa kuno. Setelah lama, tubuh asli selesai menyerap semua energi spiritual dan membuka matanya. Matanya tidak memiliki pupil, mereka hanya dua masa merah. Dikombinasikan dengan rambut merah, dia tidak terlihat seperti manusia. Sebagai gantinya, dia terlihat seperti setan kuno. Wang Lin dan tubuh aslinya sama-sama tersenyum tipis. Namun, senyum mereka akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Senyum tubuh aslinya dipenuhi dengan perasaan berada jauh di atas yang lain, sedangkan senyum avatar dipenuhi dengan haus darah. Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengeluarkan beberapa ratus botol pil. Ini adalah sebagian besar pil yang diberikan Limuan saat itu. Saat pil itu muncul, tubuh aslinya membuka mulutnya. Semua botol pecah ketika pil terbang ke mulutnya, berubah menjadi energi spiritual, dan bergerak melalui tubuhnya. Taktik dewa kuno bekerja dengan panik di dalam tubuhnya untuk menyerap semua energi spiritual dari pil. Perlahan-lahan, tubuh asli menjadi lebih keras dan memiliki kilau yang sedikit metalik. Akhirnya, benang emas keluar dari pori-pori tubuh asli dan pakaiannya juga lenyap. Jumlahnya benang emas meningkat ketika lebih banyak pil memasuki mulutnya dan taktik dewa kuno itu beroperasi. Akhirnya, benang emas terjalin dan membentuk kepompong emas. Gelombang tekanan keluar dari kepompong emas. Suara detak jantung yang kuat datang dari dalam kepompong. Namun, tidak ada orang selain avatar yang bisa mendengar suara ini. Avatar itu menatap kepompong emas yang ada di tubuh aslinya dan duduk untuk menjaganya. 13 hari kemudian, pemukulan di dalam kepompong emas itu menjadi semakin keras. Itu seperti drum pemukulan. Akhirnya, ketika suara itu mencapai puncaknya, sebuah retakan muncul di kepompong emas. Semakin banyak retakan muncul dan retakan itu tumbuh semakin besar. Akhirnya, kepompong itu ditutupi oleh retakan dan cahaya ungu yang sangat menyilaukan menembusnya. Suara gemeretak renyah datang dari kepompong emas, kemudian potongan besar dari tempurung kepompong jatuh. Kemudian lengan berwarna perunggu menjangkau dari dalam kepompong emas. Selanjutnya, tubuh aslinya berjalan keluar dari kepompong emas. Rambut merahnya yang tampak seperti darah mengalir di belakang pundaknya dan dua bintang ungu di dahinya perlahan-lahan berputar membentuk lingkaran. Matanya tidak lagi merah dan telah banyak menjadi gelap, tetapi jika seseorang melihat dengan cermat, kelihatannya matanya mengandung lautan darah. Tubuh aslinya berhasil mencapai transformasi kedua dewa kuno setelah menyerap kultivasi tubuh aslinya dan pil yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah energi spiritual yang diperlukan untuk dewa kuno untuk menjalani transformasi sekarang tak terhitung jumlahnya yang diperlukan sebelumnya. Setelah tubuh aslinya muncul, ia diam-diam merenungkan dan melihat avatar. Avatar itu menampar tasnya memegang dan mengeluarkan pedang terbang. Dia menunjuk ke tubuh asli dan pedang terbang menerbangkannya. Tubuh aslinya tidak menghalangi, itu membiarkan pedang terbang menyerang itu. Pada saat tumbukan, ada suara dua benda logam bertabrakan. Suara dua benda logam saling memukul terus dan bahkan percikan muncul. Tubuh aslinya dengan santai meraih pedang terbang. Itu memberat cengkramannya dan, dengan retakan, pedang terbang itu pecah berkeping-keping dan menjadi logam yang tidak berguna. Tubuh asli dan avatar sama-sama mengeluarkan senyum kepuasan. Setelah merenungkan sedikit, tubuh asli tenggelam ke tanah dan menghilang. Menurut ingatan Dewa Kuno, jika bayi Dewa Kuno belum diuji di pusat planet ini, maka ia tidak akan pernah menjadi Dewa Kuno sejati. Ketika Wang Lin memutuskan di jalan ini, dia sudah membuat keputusan. Tubuh aslinya terus tenggelam ke bumi sampai mencapai titik di mana tekanan akan terlalu kuat bahkan untuk para kultivator. Namun, dengan bantuan taktik Dewa Kuno, tubuh aslinya tidak merasakan apa-apa dan terus turun. Bahkan Wang Lin tidak yakin seberapa jauh ia turun, tetapi tubuh aslinya masih belum mencapai pusat Suzaku. Dia membuat perkiraan kasar dan percaya bahwa dia seperenam dari jalan ke sana. Namun, ini sudah menjadi batas tubuh aslinya. Jika dia terus turun, tubuhnya akan runtuh. Bagaimanapun juga, di zaman kuno, dewa-dewa kuno dewasa akan mengelilingi bayi dewa kuno dengan setetes darah mereka untuk menyediakan bagi bayi dan membantu melindungi bayi dari tekanan kuat di pusat planet ini. Tubuh asli duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan tenang. Kecuali jika avatar menemukan situasi hidup dan mati, itu tidak akan bergerak, itu akan terus berkembang. Selain itu, satu-satunya gerakan yang akan dilakukan tubuh asli adalah turun ke pusat Suzaku untuk menyelesaikan jalan dewa kuno, tetapi jalan untuk menjadi kuno nyata dewa terlalu keras. Dewa kuno mengalami 3 kerugian dan 7 cobaan. Setiap saat adalah ujian hidup dan mati.
tidak mungkin menyelesaikan semuanya tanpa menghabiskan banyak waktu. Yang bahkan lebih tak tertahankan dibandingkan dengan semua ini adalah kesendirian. Seseorang harus mengolahnya kesendirian, menanggung kesunyian, dan akhirnya, menikmati kesendirian. Juga, hilangnya para dewa kuno yang membebani hati Wang Lin seperti batu raksasa. Pada zaman kuno, setelah Tusi meninggal, beberapa hal yang tak terbayangkan terjadi yang menyebabkan dunia celestial dihancurkan. Celestial kuno punah, para dewa kuno punah, dan ini bahkan memengaruhi dunia kultivasi kuno, menyebabkan persatuan kultivasi muncul. Meskipun semua hal itu sangat jauh dari Wang Lin, begitu seseorang mengetahui bahwa Wang Lin sedang mengultivasi jalan para dewa kuno, hal-hal itu mungkin tidak begitu jauh lagi. Oleh karena itu, Wang Lin tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa dia memiliki tubuh asli mengikuti jejak para dewa kuno. Jika tidak, akan ada bencana yang menghadang jalannya. Setelah yang asli tubuh kiri, avatar Wang Lin mendongak ke dalam gua. Pandangannya sepertinya bisa melihat melalui dinding gua dan melihat langit di atasnya. Wang Lin dengan lembut mengatakan dua kata, formasi jiwa. Dia mengulurkan tangannya lengan sebagai domain kehidupan dan kematiannya mulai menyebar perlahan. Itu menutupi seluruh gunung belakang, menutupi Xuandao Sekte, dan terus menyebar. Perlahan, domain hidup dan mati terus menyebar hingga menutupi seluruh Shao. Dia perlahan-lahan menutup matanya saat dia memahami hukum-hukum langit dan wilayah hidup dan mati. Pada saat ini, apakah itu manusia atau kultivator, semua orang merasakan sesuatu di hati mereka. Manusia fana hanya bisa mengalami perasaan misterius, tetapi semua kultivator mulai panik. Ekspresi dari beberapa kultivator Naschen Soul di Shao sangat berubah dan mereka terbang keluar dari berbagai sekte mereka untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, dengan tingkat kultivasi mereka hanya akan merasakan dan tidak menemukan dari mana asalnya. Belum lagi mereka, bahkan beberapa kultivator Naschen Soul yang tersisa di Xuandao Sekte tidak tahu bahwa sumber perasaan ini ada di gunung belakang mereka. Pada saat ini, Wang Lin merasakan apa yang dirasakan semua orang. Perasaan panik dan linglung, kebingungan dan keterkejutan, dan semua perasaan lain yang ada di hadapannya. Perlahan-lahan, awan menghilang sampai tidak ada awan atau angin di seluruh negeri Shao. Hanya rasa damai yang tersisa. Dalam kedamaian ini, semua manusia dan kultivator yang dipengaruhi oleh domain hidup dan mati menjadi tenang. Di dunia fana, dari raja ke petani, semua orang tampaknya telah kehilangan kendali atas diri mereka sendiri ketika mereka membungkuk menuju satu arah. Ini bahkan berlaku untuk para peladang, tidak peduli tingkat kultivasi apa yang telah mereka capai. Saat rasa tenang menyebar, beberapa petani Naschen Soul memperhatikan bahwa perubahan surgawi ini datang dari Sekte Xuandao. Sekte Xuandao sekarang kosong setelah beberapa kultivator Naschen Soul memerintahkan semua orang untuk pergi. Semua murid dari Xuandao Sekte sekarang berlutut di luar sekte. Kultivator Naschen Soul ini semua sangat gugup karena mereka menebak apa yang sedang terjadi. Dugaan itu adalah bahwa ada tamu yang mencapai tahap formasi jiwa di sini, tapi dugaan ini terlalu sulit dipercaya dan itu menyebabkan mereka menjadi sangat gugup. Meskipun mereka belum pernah mengalami perubahan seperti ini di surga sebelumnya. Mereka telah membaca tentang mereka di catatan kuno. Itu sedikit berbeda dari catatan, tetapi perubahan semacam ini hanya bisa terjadi ketika seseorang mencapai tahap formasi jiwa. Pada saat ini, satu pertanyaan muncul di benak para kultivator Naschen Soul yang tersisa. Siapa yang mencapai tahap formasi jiwa di sini? Mengapa orang ini memilih untuk melakukannya di sini? Bisakah orang ini seseorang dari Shao? Spekulasi dari orang-orang yang samar-samar mengerti apa yang terjadi menyebabkan mereka menjadi sangat bersemangat. Jenis kegembiraan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Wang Lin duduk bersila di dalam gua, dan pada saat ini tubuhnya memancarkan cahaya berwarna pelangi. Dalam cahaya ini, Wang Lin memiliki udara abadi. Secara bertahap, orang kecil yang tampak persis seperti Wang Lin terbang keluar dari dahinya. Ini adalah Naschen Soul-nya.